Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu kembali di kelas digital marketing. Dan pada malam ini kita masuk ke sesi ke-7. Membahas mengenai digital marketing control. Sebagaimana yang telah kita pelajari di dalam SOSTEC Framework, di mana kita memahami kondisi kita saat ini dan memahami objektif dan menentukan strategi, how do we get there, di mana strategi pertama melakukan segmentasi, targeting, positioning, dan membangun online value proposition. Setelah itu kita membangun tactics, bagaimana online value proposition itu bisa terlaksana on top of 8P. Apa yang harus kita perbaiki dari sisi produk, price, promotion, place, people, proses, physical evidence, dan partnership agar online value proposition itu terjadi. Dan apa action yang harus dilakukan, bagaimana workflow-nya untuk masing-masing action dalam rangka mencapai taktik yang kita tetapkan dan membangun job description, struktur organisasi yang sesuai dengan masing-masing action. Nah, pertemuan kita hari ini adalah terkait dengan fungsi kontrol. Nah, saya ada yang lupa satu slide, sebentar. Right. Oke. Nah, di dalam kontrol, cita-cita kita di dalam kontrol adalah to measure whether the objectives has been achieved. Untuk memastikan objektif ini sudah tercapai apa belum. Kemudian kontrol juga memonitor semua campaign in real time. Kemudian kontrol juga mengcompare antara aktual performance dengan plan. Berapa persen yang telah tercapai? Apakah aktual performance itu sudah masih inline dengan target Anda? Mengikuti jangka waktunya, time-nya, apakah dalam 6 bulan sudah tercapai 50%? Apakah still inline atau tidak? Kemudian kontrol juga mengidentify problems maupun opportunities atas discrepancies yang terjadi. Ada problem apa nih? Kenapa kita nggak inline target kita? Kalau kita teruskan kayak gini, forecastingnya kita nggak bakal capai target loh. Target kita 5.000, kalau kayak gini terus, saya perkirakan kita bakal sampai 4.200 doang ini, sales kita. Jadi kita bisa mengidentify problem ke depan. Kemudian kita di dalam kontrol kita juga membuat corrective action to improve the result. Bisa nggak dia kembali ke 5.000? Bisa nggak dia forecasting kita bisa tembus lagi 5.000? Apa saja corrective action yang diperlukan agar kita bisa mencapai target. Dan kontrol juga generate insights for future marketing plan. Jadi kontrol ini merupakan stage yang sangat krusial, the most crucial. Karena it ensure that your plan, rencana-rencana Anda bukan hanya diimplementasikan, tetapi juga diukur, dimonitor, dan
diimprove secara continuous. Kaizen. Continuous improvement. Nah, di dalam kontrol ini, seperti yang kita telah pahami bahwasanya digital marketing, dia mengadopsi digital technology. Ya, digital technology. Di mana di dalam digital technology itu, di dalam digital marketing, kita menggunakan digital technology. Begitu juga di dalam kontrol. Di dalam kontrol ini kita menggunakan digital technology. Ada big data kita gunakan, ada machine learning kita gunakan, ada robotic process automation kita gunakan, ada cloud computing kita gunakan, ada smart contract kita gunakan, AI kita gunakan, fintech, payment technology kita gunakan. Big data, semua data ada di big data. Semua performance, semua kinerja, semua achievement, semua aktual performance ada di big data. Dan untuk membaca big data, kita butuh machine learning. Dan untuk membangun kontrol, membangun kontrol, kita membutuhkan dashboard. Kita membuat dashboard. Bisa menggunakan machine learning. Bisa menggunakan Python bikin dashboard. Bisa pakai D3. Atau bisa juga pakai Tableau. Machine learning. Kemudian untuk melakukan kontrol, membangun reporting automation, kita butuh robotic process automation untuk reporting automation sebagai fungsi kontrol. Dan machine learning itu ada di cloud computing, ada di Google Colab, ada di Kaggle, ada di GitHub. Jadi yang menggunakan SaaS, Software as a Service. Jadi cloud-nya, software kita ada di cloud, seperti Python. Walaupun Python itu bisa kita install on-premise, jadi kita punya laptop. Dan kontrol juga bisa dilakukan oleh agentic AI. Agentic AI juga bisa membantu kita melakukan kontrol. Jadi digital teknologi merupakan komponen yang digunakan di dalam digital marketing, wabil khusus di fungsi kontrol. Nah, komponen of sostek control ini terdiri dari KPI, ya, Key Performance Indicator. Apa saja Key Performance Indicator? Itu bisa conversion rate, kalau dari AIDA, berapa conversion rate dari awareness ke interest, interest ke desire, desire ke call to action. What is the conversion rate? Atau approval rate. Dari yang mengajukan berapa yang di-approve? Approval rate, conversion rate. Return on investment. Berapa return on investment? Berapa sales, KPI, engagement, dan lain sebagainya. Jadi ada KPI. Kemudian ada target, yaitu objektif, plan. Kemudian ada monitoring, weekly dashboard. Jadi kita membangun BI dashboard. Ya. Bisa pakai Tableau, Power BI,
Python atau pakai coding D3. Ya. Kemudian ada analytical tools. Ya, bisa menggunakan analytical toolsnya bisa pakai Python, bisa pakai Google Analytics, ada Meta Ads Manager, Ads Manager, ya, ataupun CRM. Kemudian performance evaluation ada melakukan komparasi antara aktual dan target. Berapa persen achievement kita? Berapa persen peningkatan? Berapa persen total sales kita? Berapa persen dari target? Kemudian corrective action. How to improve underperforming activities. Masih di bawah target nih. Terus mesti ngapain? Apa corrective action? Ya. Apakah kita perlu tambah budget atau revise our tactics? Apakah dari dulunya yang jualannya jam kerja dirubah jadi 2 shift? Shift pagi, shift siang, shift malam. Agar target tercapai. So, ada corrective action. Atau beli alat baru supaya kapasitasnya lebih baik. Corrective action. Penjualan nggak tercapai karena produksinya kurang. Apakah kita perlu investasi mesin untuk meningkatkan kapasitas dan sebagainya. Kemudian reporting. Bagaimana kita membuat robotic process automation untuk membuat reporting automation, monthly marketing report. Jadi di dalam kontrol pertama dari sisi dashboard, yang kedua dari sisi robotic process automation untuk reporting. Yang ketiga menggunakan analytical tools, menggunakan data science, dashboard, report, data science, ya, data science. Ya. Oke. Nah, untuk key performance indicator di dalam jadi di dalam digital marketing banyak area ya. Ada website misalkan. Indikator-indikatornya ada traffic, bouncing rate, conversion rate, di search engine optimizer, keyword, organic traffic, click-through rate, sosial media, engagement rate di kita di Instagram, follower growth kita berapa, banyak indikator. Email blasting, click-through rate, unsubscribe rate, open rate, pay per click, return on investment, click-through rate, cost per conversion, leads quality, customer lifetime value, customer experience, net promoting score. Jadi ini merupakan contoh dari key performance indicator. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, izin tanya Intan. Yes, Intan. Open cam bisa? Intan. Oh iya, maaf Pak. Iya Pak, sebenarnya kalau dengan adanya AI tadi dijelaskan adanya AI berarti dia itu lebih sifatnya itu prediktif gitu ya Pak ya? Atau sekedar evaluasi aja Pak? Nah, menarik pertanyaan. Jadi, ada 5 stage ya. Ada deskriptif, ada diagnostik, ada prediktif, ada preskriptif. Nah, deskriptif ini untuk robotic process automation. Dia kan datanya deskriptif aja tuh. Ya, dia bangun reporting otomasi ya. Dia pakai Python, tarik data, ditambah
Excel untuk siapin data, pakai Excel makro, makro Visual Basic, ditambah bikin PDF, dan dihasilkanlah dan dibuat email blasting. Jadi semua laporan keluar setiap jam 8 pagi, laporan otomatis diterima. Dan semua dilakukan scheduler. Scheduler. Itu data deskriptif doang. Jadi setiap pagi di mesin di Python di schedule untuk tarik data dari pakai API ke semua server, kemudian pindahkan ke Excel, kemudian dibikin sesuai kebutuhan, pakai makro, kemudian scheduler bikin PDF, dari Excel tersebut dibuat PDF, kemudian email bakal kirimkan attachment itu ke semua stakeholders. Dikirim email blasting tiap pagi jam 8 untuk report kinerja Anda di dalam digital marketing. Berapa awareness, berapa interest, berapa desire, berapa call to action. Apa saja campaign yang dilakukan, berapa target, berapa aktual realisasi. Deskriptif. Menggunakan RPA. Diagnostik, kita mulai membangun dashboard. Kita melihat, oh ada masalah nih. Trennya terjadi penurunan pada diagnostik untuk identifying problem menggunakan dashboard. Bisa pakai Tableau, bisa pakai Power BI, bisa pakai Python, bisa pakai D3, d3.js. Kemudian prediktif. Data-data yang sudah masuk ke server itu bisa kita bangun controlling menggunakan predictive model, menggunakan binary misalkan. Untuk memprediksi apakah dia akan churn atau tidak churn. Memprediksi ya, terhadap probability of default. Bahwasanya seseorang bakal churn. Jadi sebelum churn terjadi, kita sudah identify ini orang bakal churn. Dan tim kita udah bisa approach supaya mereka nggak churn. Menggunakan binary. Y sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponensial pangkat minus konstanta plus beta X ya, masih ingat kan? Yang keempat, preskriptif. Nah, di dalam preskriptif, ini sudah pendekatannya menggunakan AI, yaitu neural network. Menggunakan neural network untuk melihat berbagai kemungkinan agar target itu tercapai. Untuk target itu tercapai, apa yang harus dilakukan? Apa corrective action yang harus dilakukan? Menggunakan neural network. Yang menjadi komponen dari artificial intelligence. Jadi dia corrective action-nya dipikirkan oleh neural network tersebut. Kebayang, Nurul? Iya Pak, kebayang Pak. Good. Yang lain pertanyaannya, silakan. Ada? Jadi izin tanya, Yes, Faruk. di slide yang tadi Pak, Common Key Performance Indicator itu kan ada salah satunya website itu traffic ya Pak. Nah itu eh, kalau di kami itu ada diskusi Pak, traffic itu ada satu pengguna yang membuka website organisasi kami itu berkali-kali. Jadi dia buka misalnya tab A, tab B, tab C, tab A, lainnya seperti itu. Itu kan dia kehitung misalnya dia bisa 10 kali, 15 kali mengunjungi web gitu. Dibanding dengan ada satu orang yang mengunjungi. Nah, itu kan dihitungnya sama atau dihitungnya berdasarkan ini, Pak. Apa ya? Data satu pengunjung itu loh, Pak. Yang tadi klik 15 kali itu satu pengunjung, yang klik cuma sekali itu juga satu pengunjung atau gimana, Pak?
Oke. Itu ada di, kalau traffic itu kita ngelihatnya di backlog data. Jadi di website itu ada backlognya untuk kita melihat IP address yang masuk ke website kita. Nah, kalau dia orang itu masuk berkali-kali, artinya dia dari tempat lain ya. Misalkan dari Google, dia klik masuk ke tempat Anda. Dia lihat lagi dari Instagram, masuk lagi ke tempat Anda. Di Facebook, dia klik masuk lagi ke tempat Anda. Dari TikTok, dia klik masuk lagi ke tempat Anda. Ya, bisa bisa jadi seperti itu, Pak. Nah, bisa Tapi berkali-kali dia masuk. izin, Pak, kalau misalnya dia pengunjung yang sama, tapi dia klik apa tab lain di menu website kita, itu terhitung satu IP address atau banyak IP address, Pak? Oh, kalau dia tap itu berarti dia eh, kan satu, satu IP address. Tetap itu trafficnya satu ya? Tetap satu trafficnya. Itu disebut dengan stickiness. Stickiness itu ada di sini ya. Sizzle, stickiness. Berapa lama orang itu bertahan di website Anda? Apakah 5 menit, 10 menit, atau 5 detik, 10 detik? Itu stickiness-nya dia berapa lama dia berkunjung. Jadi salah satu KPI-nya adalah stickiness. Berapa lama orang itu stay di tempat Anda? Di website stickiness-nya berapa menit? Ya, berarti kan Apakah dia dia 1 menit? tertarik dengan informasi yang ada di website gitu kan, Pak? The more the better. Semakin lama orang itu stay, makin bagus. Kans dia untuk belanja makin besar kan? Kansnya dia untuk apply makin gede kan? Iya, betul, Pak. Nah, jadi stickiness menjadi indikator di dalam kita punya website. Jadi walaupun tadi ada satu pengunjung lain yang cuma datang terus pergi lagi, itu sama-sama satu traffic, tapi yang satu itu lebih Stickiness-nya bagus lama. karena stickiness-nya lama. Oke, Hmm. ya, makasih, Pak. Good. Ya, silakan Sauki. Iya Pak, nyambung mungkin agak mirip konteksnya sama kayak pertanyaan Mas Faruk. Berarti kalau konteksnya sama materi minggu lalu apa RFM ya Pak? Hmm. Berarti kalau kayak kasusnya Mas Faruk kemarin, kalau di konteksnya RFM, berarti orang yang kayak di kasusnya Mas Faruk itu nggak RFM-nya dianggap satu-satu aja gitu ya Pak ya? Nggak ada, maksudnya tidak dianggap tetap dianggapnya dia frekuensinya sekali, resensinya juga sekali misalnya. Nggak Mhm. dianggap, karena yang dilihat stickiness-nya berarti ya Pak ya. Jadi kalau RFM beda lagi. RFM kan resensi, kapan dia Frekuensi. kunjungan terakhir, frekuensi, berapa kali dia belanja, invoice-nya dapat, berapa kali dia dapat invoice, frekuensinya, ya kan? Monitori total nilai invoice kan? Iya Pak. Bukan, kita nggak bicara stickiness di sini. Kita bicara loyalty, seberapa recent dia di situ. Dan kemudian seberapa seberapa apa? Seberapa berapa tiket size-nya dia di kita? Berapa tiket size-nya dia? Berapa dia punya frekuensi, berapa dia punya monitori. Kalau kita tahu monitorinya, tahu frekuensinya, kita tahu tiket size kan? Tiket Hmm. size kan sama dengan monitori dibagi frekuensi kan? Hmm. Sekarang Anda belanja di kita ada 10 juta. Invoice-nya Anda dapat 5. Berarti satu invoice 2 juta. Tiket size-nya 2 juta sekali belanja kan? Oke, oke. Oke Pak. Jadi setiap orang punya tiket size yang beda-beda. Kebayang Salki. Kebayang Pak. Oke, good. Yang lain, sedikit lagi. RFM ini bukan fungsi kontrol. Dia adalah fungsi strategi ya. Hmm. Ya. Oke Dengan Pak. tapi strateginya dia adalah dari sisi pendekatannya adalah deskriptif.
bukan prediktif. Kalau prediktif binari untuk mempredik apakah orang churn. Kalau RFM deskriptif karena data histori kan, bukan data ke depan kan, bukan mempredik apakah dia akan loyal, tidak. Ada perubahan perilaku, changes kan, prediktif. Ya. K-means juga masuk wilayah deskriptif. Karena dia data sebelumnya kan yang dibaca kan, profiling. Kalau prediktif adalah binary, logistik. Atau regresi, multilinear regression, itu prediktif. Apakah dia akan beli atau tidak beli, itu prediktif. Bayang, Sauki? Bayang, Pak. Good. Yang lain pertanyaan? Izin tanya Pak Jerry. Yes, Hisam. Open cam. Ya, malam Pak Jerry. Ya. Eh, izin Pak, ini mau nanya Pak. Tadi kan di komponen itu ada yang dari analytic tool ya Pak ya. Dan di dalamnya itu ada Meta Ads Pak. Nah, saya pernah sedikit main di Meta Ads Pak. Itu kan ada yang namanya uji AB ya Pak. Itu salah satu termasuk kontrol juga atau enggak ya Pak? Yes, A/B testing. Ada yang disebut dengan A/B testing. Jadi, kalau Anda membuat campaign tanpa menggunakan STP, dengan membuat campaign dengan STP, ada perbedaan nggak hasilnya? Tanpa STP, yang tanpa STP ternyata take up rate-nya 10%. Dengan STP take up rate-nya 50%. Jadi ada perbedaan A/B testing. Apabila Anda membuat campaign tanpa model atau tanpa segmentasi dengan menggunakan segmentasi. Ketika Anda menggunakan segmentasi, Anda tahu kan siapa yang menjadi target, apa yang menjadi needs and wants, apa value proposition yang akan dibangun sesuai dengan keresahan mereka, need and wants mereka. Maka akan berbeda hasilnya apabila Anda membuat campaign tanpa melakukan segmentasi. Anda anggap semua orang restoran lover aja. Padahal ada juga yang furniture lover. Ada juga yang otomotif lover. A/B testing mengukur perbedaan antara campaign yang dilakukan tanpa model dengan model. Kebayang, Sam? Ya Pak, kebayang Pak. Berarti ini A/B testing itu dilakukan setelah campaign itu selesai Pak? Yes, Atau bisa sebelum? Oh, setelah setelah. selesai dilakukan A/B testing. Anda kirim campaign dengan call referral sama satu lagi sudah dilakukan segmentasi RFM misalkan. Sesudah RFM beda hasilnya kan? Good. Question yang lain silakan. Izin bertanya Pak Jerry. Oh ya, Gianto, silakan Gianto. Di dalam fungsi kontrol ini kita bisa melihat antara perubahan dari interest ke desire, kemudian desire to action itu melihat dari indikator variabel yang mana ya Pak? Oke, good question. Jadi ada apa awareness ya, awareness. Untuk meningkatkan awareness kita biasanya pakai apa ya? Supaya orang tahu produk kita, awareness. IG Ads kan, Facebook Ads, TikTok Ads, ya nggak? Itu kan meningkatkan awareness. Untuk meningkatkan interest, setelah mereka aware, untuk meningkatkan interest, apa yang digunakan? Promotion Pak. Supaya mereka interest. Ya, ketika dikirim Instagram Ads, kan kita kasih link kan? Kita kasih link ke kita punya website, kita kasih link ke kita punya Shopee kan? Kita kasih link ke website gitu ya. Kita link ke website. Setelah mereka masuk ke website, mereka baca tuh produk kita. Mereka baca tuh jasa kita. Mulailah dia interest. Masuk ke websitenya misalkan websitenya Uniqlo gitu kan.
Lagi ada promo nih Uniqlo, buy one get one free. Aware kan? Ketika klik ke websitenya Uniqlo, beneran nih. Ternyata buy one get one free. Big, Bogos, buy one get one free. Bogov, mulai interest. Membuat mereka desire gimana caranya? Membuat mereka desire gimana setelah mereka interest nih ngelihat? Time limit. Enggak, ding. Itu action ya, Pak. Apa kira-kira yang membuat mereka desire? Kalau free ongkir, Pak, Free ongkir bisa desire kan? Ada free ongkir. Time limit juga boleh. Time limit. Wah, ada time limit nih, ada desire nih. Apa yang membuat mereka buy? Call to action. Easy payment. Nah, easy payment di desire, ya. Bisa apa? Pakai eh pakai apa? Paymentnya desire-nya pakai pakai digital wallet gitu ya. Atau pakai digital wallet tertentu dia bisa dapat Diskon. diskon, ya kan? extra cashback. Nah, ada cashback, ada desire kan? Yang membuat mereka call to action apa? Time limit. Ya, berlaku sampai jam 12 malam. Langsung nggak call to action? Ya kan? Iya, iya. Flash Program sale. ya atau midnight sale, 66. ya begitu. Nah, apa indikatornya? Ya kan? Nah, dari Instagram Ads berapa banyak yang eh, aware terpapar Instagram Ads? Berapa banyak yang klik ke websitenya? Yang open rate-nya berapa nih? Open rate link-nya berapa persen? Misalkan yang aware 100, yang interest ternyata yang klik ke website 50. Dari 50 yang mulai desire 25. Dikasih time limit 10. Jadi dari aware ke interest 50%. 50 interest ke desire 50%. Desire ke action 40%. Iya ya. 40% ya, 40%. Nah, dengan komposisi seperti ini, kita tinggal kejar awareness, fokus ke awareness. Begitu dia jadi 1000, ini 500, 250, ini 100 kan? Kebayang Pak Gianto? Ya, Pak. Ya. Good. Question yang lain? All good? Tadi Herdi kayak mau nanya, Herdi. Silakan Herdi. Yes. Oke, ingat, di dalam digital marketing tidak ada lagi penawaran orang ke orang. Yang adalah machine to people kan. Instagram itu mesin, Facebook mesin, TikTok mesin. Penawarannya semua pakai mesin kan.
Hmm, bukan mencontek, tetapi kembali kepada segmentasi. Seperti apa target segmen Anda? Ya. Bagaimana demografinya? Bagaimana personanya? Dia pakai apa? Pakai Facebook, secara demografinya seperti apa? Know your customer. Secara demografi. Marital status, jumlah anak, tempat tinggal, income, demografi. Pekerjaan, gaji, demografi. Kemudian geografi. Ada di mana dia? RT, RW, kelurahan, geografi. Yang ketiga, transaksi. Dia cenderung kemana? Apakah dia restoran lover, food lover, atau dia otomotif lover? Kemudian behavior. Eh, dia biasanya belanjanya pagi, siang, malam. Ya. Lifestyle-nya dia bagaimana? Apakah dia pakai sosial media? Apa dia pakai? Instagram, Facebook, TikTok, atau apa? Apa yang menjadi pain-nya dia? Dia nggak suka apa? Jadi pain terkait dengan restoran lover. Dia nggak suka mecin. Berarti value proposition kita adalah apa? Take down dia punya pain. Restoran bebas MSG. Jadi bukan meniru orang lain bikin apa, tidak. Tapi know your customer pain. Demografi, geografi, transaksi, behavior, lifestyle. If you know him well, develop the online value proposition. Setelah itu, untuk bisa ini berhasil, secara produk Anda harus ngapain? Baru bikin campaign. Bikin produk baru, MSG, bikin produk yang bebas MSG baru. Secara partnership, Anda harus partnership sama siapa? Baru pikirin. Promosi harus terkait apa? Terkait makanan sehat, hidup sehat, healthy lifestyle. Baru pikirin campaign kaitannya ke healthy lifestyle. Jangan lihat tetangga sebelah bikin apa. They don't know what they are doing. Kebayang, Herdi? Ya, itu kita dapatkan dari value mereka. Kan ada yang pain, ada lagi yang value kan. Apa value-nya dia? Apakah value-nya dia adalah family man? Maka videonya yang Anda buat, apakah value mereka, share value mereka itu family man? Kalau family man berarti Anda harus bikin kayak kaleng kongguan. Ada foto ibu, foto anak, ya kan? Kecuali foto bapak kan? Fatherless, fatherless family ya. Ya, tapi tambah lagi bapaknya karena dia, wah ini keluarga nih, sesuai sama value gue nih. Tapi kalau value-nya LGBT, cowok dan cowok, cewek dan cewek, bener nggak? Nggak ada bapak sama anak, apa laki-laki dan perempuan nggak? Mereka sesama gitu. Jadi ada shared value yang kita lihat di dalam customer. Apa yang menjadi value-nya? Sports. Kalau value-nya sports,
Apa yang menjadi tematiknya yang cocok buat videonya dengan tematik sports? Pikirinnya ke situ, bukan ngikut tetangga sebelah. Ya, percuma kita belajar clustering model gitu. Kalau ujung-ujungnya sebelah bikin apa, kita ikutin yuk gitu ya. Kebayang, Herdi? Yuk, yang lain? Oke, kita lanjutkan. Alfian kayak mau nanya nih, Alfian. Mau nanya apa, Alfian? Baik, Prof. Nah, yang terkait fungsi kontrol digital marketing nih, Prof. Kan kita tahu ya bahwa algoritma dari Facebook atau dari apa IG itu berubah-berubah gitu. Kadang kita udah buat campaign nih tentang digital marketing untuk produk kita. Bagaimana sih, Prof, kita bisa di kontrol kita tuh bisa memprediksi kalau ini bertahan berapa lama begitu sampai nanti ada perubahan ganti campaign lagi kitanya begitu sih. Sampai kapan campaign kita apa direspon begitu? Iya gitu berlakunya begitu. Hmm. Hmm. Oke. Oke. Jadi ada yang disebut masa jenuh ya. Ketika Anda campaign itu orang ini adalah ini period. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8. Ini adalah take up rate. Ini adalah jumlah apa? Jumlah 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 pengunjung atau jumlah 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 customer ya.